المقربين وارزقنا علم لدني والمشرب الصافي الحلي وارزقنا إيمانا صادقا ويقينا كاملا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا بجاه خير البرية. Malam ini kita tidak baca Safinah ya, kita bahas fikih kurban ya. Nah, hari Jumat itu Idul Adha ya, ada kurban ya ada. Nah, supaya tahu hukum kurban ya. Ini kalau yang punya kitab, saya nukil dari kitab Fathul Qarib ya, tapi pakai Hasyiah Bajuri juz 2 nih, halaman 331, dicetakan Haromen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil udhiyati. Bidammil hamzati fil ashhar wa hiya ismun lima yudbahu minan na'ami yawma 'idin nahar wa ayyamat tasyriq taqarruban illallahi ta'ala. Ya. Pasal menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kurban. Bidomil hamzati, ya, bacanya udhiyah, ya, hamzanya doma. Itu nama untuk sesuatu yang disembelih dari na'am. Na'am itu isinya apa? Ibil, onta, bakor, sapi, kemudian ghanam, kambing. Itu namanya na'am. Ya. Jadi na'am itu bukan iya, bukan. Tapi kalau di fikih na'am itu dalam bab zakat hayawan itu ya. Salah satunya na'am. Na'am itu isinya 3. Kambing, sapi, sama onta dan sejenisnya. Ya. Lah udhiyah itu nama untuk sesuatu yang disembelih daripada na'am tadi pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Taqarruban karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Hukum berkorban tuh hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan ya, sangat dianjurkan. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu menyatakan korban itu sunnah. Kecuali Imam Abu Hanifah itu ada pendapat yang mewajibkan korban. Tapi untuk yang mampu. Makanya saya sering tekankan setiap ada sunnah yang di situ ada khilaf hukum wajib, maka dia sunnah yang paling utama. Makanya korban ini adalah sodakoh yang paling utama. Kenapa? Sebab di dalamnya ada khilaf pendapat yang wajib. Tapi alal mazhabu salasa atas mazhab 3 itu Syafi'i, Maliki, kemudian Imam Ahmad itu menyatakan korban sunnah ya. Tuh. Wal aslu fi'a qauluhu ta'ala. Ya, di Hasyiah disebutkan adapun dalil asal daripada hukum korban tadi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala fasholli li rabbika wanhar. Ya. Ai sholli salatal id wan haril udhiyata binaan ala asyharil aqwal. Annal murada bis shalah salatul id wa bin nahri dzabhul udhiyah. Ya. Arti daripada ayat fasholli li rabbika wanhar itu ya fasholli salatlah kamu. Artinya ai sholli salatal id, suruh salat Idul Adha. Wanhar ai wanharil udhiyata, suruh nyembelih hewan kurban. Seperti itu. Wa khabar Tirmizi, dan riwayat hadis Imam Tirmizi an Aisyah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amal ibni Adam yauman nahar min 'amalin ahab ila Allah taala min iraqatid dam. Ya, bahwasanya Nabi berkata, ya, tidaklah ada amalan yang paling Allah cintai pada hari Idul Adha melebihi iraqatud dam. Iraqatud dam itu apa? Mengalirkan darah hewan.
innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Ya, sesungguhnya nanti hewan tadi akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, ya, dengan kulit kuku-kukunya, bahkan sebelum darah hewan itu nyentuh di atas bumi, itu sudah dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, fatihu biha nafsan, maka senangkan diri kalian ketika melakukan ibadah korban ini. Ya, di sini riwayatnya nyebutkan hanya iraqatud dam. Iraqatud dam yakni apa? Mengalirkan darah hewan. Ya. Nanti ada pembahasannya itu. Kemudian riwayat hadis Imam Muslim, Anas radhiyallahu an qala dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabshin amlahin aqranin zabahahuma biyadihil karimati wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahul mubarakata ala safahihima. Ya. Dari riwayat dari Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi menyembelih 2 kambing kibas, amlahin akranin. Keduanya itu punya tanduk. Amlahin itu ditafsir ulama abyad, ya, kambing yang disifati warnanya itu lebih banyak warna putihnya. Ada lagi tafsirnya menyebutkan seluruhnya putih, tapi tanpa ada warna yang lain. Ya, ini yang kambing yang dikorbankan Nabi itu. Cuman bukan berarti kambing yang warna selain putih tidak boleh korban, bukan. Ya, makanya perlu tafsirnya para ulama. Ya, jadi umpama ada kambing coklat hitam warnanya, ya, ya kamu sehat, ya, syarat-syarat hewannya sudah terpenuhi. Lah satunya ada kambing putih semua tapi kurus, maka yang utama kambing yang walaupun tidak putih tapi dagingnya banyak. Ya, nanti tolak ukur hewan itu intinya nanti ada pada dagingnya, bukan ada pada warna. Ini kalau umpama kita mau beli hewan tadi, kalau memang kita dapetin ini warnanya putihnya lebih banyak, hewannya gemuk, ya, dagingnya sehat, maka itu yang dipilih, ya, yang ada tanduknya seperti itu. Tapi bukan berarti yang tidak punya tanduk yang warna selain putih tidak boleh korban, kan seperti tadi. Dan Nabi nyembelih dengan tangan beliau sendiri, makanya nanti itu sunnah untuk yang korban tuh nyembelih sendiri. Tapi ada tanda kutipnya, kalau dia mampu. Kalau dia mampu maksudnya itu dia paham tentang ilmu dhabiha, ya, ilmu sembelihan, begitu. Nah, ini pun untuk laki-laki hukum sunnahnya. Kalau perempuan tidak sunnah nyembelih, dia hanya ngelihat saja untuk menyaksikan hewan tadi. Itu sunnahnya untuk kalau perempuan yang korban itu cukup melihat saja, menyaksikan. Itu pun kalau sanggup. Intinya dia hadir saja di situ walaupun tidak ngelihat, karena ada sebagian orang yang tidak kuat lihat darah. Itu. Jadi cukup hadir saja. Itu sunnah, ya. Nah, jadi intinya yang dinamakan korban itu kaitannya dengan 3 ini, ya. Walhasil annal quyuda salasatun. Al-awwal kaunuha minan na'am, asani kaunuha fi yaumil 'id wa ayyamit tasyrik wa layaliha, asalisu kaunuha taqarruban ila Allah taala. Jadi dinamakan korban itu 3. Yang pertama, ya, yang dipakai itu minan na'ami, hewannya dari 3 ini, ya, onta, sapi, atau kambing dan sejenisnya. Itu seperti itu, ya. Walaupun nanti ada pendapat dari sahabat Abdullah bin Abbas, wa ani bin Abbas annahu yakfi iraqatud dam walau min dajajin au iuzin kama qalahu al-Maidani wa kana syekhuna rahimahullah ya'murul faqira bi taqlidihi wa yaqisu 'ala al-udhiyati al-aqiqata wa yaqulu liman wulida lahu maulud itqa bi dikkati ala madhhab Ibnu Abbas. Walaupun ada pendapat, ya, dari madhabnya Abdullah bin Abbas, ya, sahabat Abdullah bin Abbas punya pendapat boleh berkorban dengan menggunakan apapun, ya, daripada hewan yang halal, semisal bebek atau ayam atau itik atau angsa, ya. Nah, tapi ini kata guru-guru kita dipakai untuk orang-orang yang tidak mampu beli kambing, tidak mampu beli sapi, tidak mampu beli onta, ya. Kenapa? Karena memang riwayat hadis Nabi tadi iraqatud dam, sebaik-baik amalan pada hari raya Idul Adha itu mengalirkan darah hewan. Makanya kalau ada orang yang memang tidak mampu, dia fakir, dia miskin,
ya, tapi dia rindu dengan ibadah kurban, maka ikuti pendapat sahabat Abdullah bin Abbas yang menyatakan boleh untuk menjadikan iroqatud dam tadi daripada hewan semisal itik, bebek atau angsa atau ayam. Jangan ini lagi ringankan lagi. Burung bagaimana Pak Ustadz? Burung puyuh ya, tidak masuk. Pokoknya itu tadi, ayam kah, angsa atau bebek. Nah, umpama begini ya, sebetulnya ini itu terbangun atas kaidah usul fikih yang mungkin Anda sudah hafal. Ada kaidah itu namanya apa? Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semuanya, kamu jangan tinggalkan semua. Kamu tidak bisa beli kambing, tidak bisa beli sapi, tidak bisa beli onta. Jangan sampai tidak ngamalkan sama sekali beli ayam. Begitu maksudnya. Ya. Umpama nanti kalau saya katakan korban Pak Ustadz, nanti fitnahnya besar. Ya sudah, jangan katakan korban, katakan saja ngalirkan darah hewan, selesai. Seperti itu. Ya, jangan tiap tahun itu korban perasaan lagi. Korban perasaan lagi. Sekali-kali ya, korban hewan. Ya nanti kalau pulang semacam itu ya. Kalau bisa kambing-kambing, sapi ya sapi, seperti itu ya. Amin. Kalau enggak bisa ini beli, enggak apa-apa. Ya, beli 2 ayam-ayam itu paling 70.000. Ya, sembelih sendiri. Ya, iroqatud dam. Kalau umpama nanti kalau saya katakan korban, nanti saya dikatakan sesat, wah ini orang aneh sendiri. Ya sudah, jangan katakan korban. Apa? Katakan ngalirkan darah plus seperti itu. Ya, paham ya? Nah, ini tuh terbangun atas kaidah tadi, malayu terobukulu, layu terobukulu. Jadi umpama Anda ngapal Quran, enggak bisa semuanya sampai 30 juz ya. Jangan sampai inti enggak ngapal sama sekali. Ya, enggak bisa 30 ya, sampai titik darah penghabisan ya dapatnya berapa ya begitu. Ya, paham ya? Oh, semacam tadi. Orang nggak bisa hafal kitabnya semuanya. Ya jangan sampai nggak hafal sama sekali. Ya, setengah kah, 1/4 kah? Ya, jangan satu bab, kitabnya isi 30 bab, dia hafal 1. Tapi kan cukup Pak Ustaz, ya cukup di mana? Satu. Ya, paham ya? Nah, ini yang pertama yang dinamakan korban itu kenapa pakai 3 tadi? Nah, kecuali mazhabnya Imam Abdullah, sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, yang mana beliau membolehkan untuk iroqatud dam menggunakan ya dajajah atau iuzin tadi. Ya, seperti itu. Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan ini untuk yang rindu ibadah korban, yang dengar hadis tadi itu pengen ngamal tapi hartanya belum ada. Nah, maka Anda pakai pendapat ini ya. Tapi kalau Anda mampu beli kambing, mampu beli sapi dan sejenisnya, maka beli ya. Nah, kemudian ada hadis itu nanti di hari kiamat atau di sirut itu ya, orang nanti akan mengendarai kendaraan korbannya. Itu namanya kinaya. Bukan wong itu naik sapi bojo sihun. Dia berjalan be nyampak. Naik sapi. Makanya hadis itu butuh tafsir ya. Tidak cukup ya, hadis itu lihat zohirnya saja ya. Tuh. Nanti kalau yang neonta kayaknya unta lah, kalau korbannya 2 sapi dan kambing, nanti gimana tuh ya. Ya paham ya. Nah, jadi itu perumpamaan saja, artinya kalau pakai unta ya lebih besar ya. Jangan hadisnya itu mentah-mentah secara zohir lafadznya difahami semacam tadi. Makanya butuh tafsirnya para ulama ya. Sama seperti tadi di awal, Nabi nyembelih korban dengan tangannya sendiri. Ya. Lah, umpama orang tadi ya kelompok garis keras masalah hadis, pokoknya kembali ke Quran dan hadis, enggak usah ulama-ulamaan, mereka manusia, langsung saja. Nah, ini Nabi kalau nyembelih itu hewannya itu nurut. Lah ente kalau megang kambing. Nah, ya, pokoknya hadisnya Nabi nyembelih sendiri, saya harus nyembelih sendiri. Ya silakan. Kalau bisa lah, Nabi itu megang onta, megang kambing, megang itu semuanya jinak. Lah ente, ya belum kan? Tentu, ya, insyaallah ya. Jadi jangan sampai sezohir-zohir semacam ini dipegang. Ya, ada pendapat-pendapat atau penjelasan daripada para ulama. Ya, ini yang pertama, disyaratkan dengan na'am, itu namanya hewan korban. Yang kedua apa? Berkenaan dengan harinya. Harus Idul Adha dan ayam tasyrik. Ayam tasyrik itu 11, 12, 13. Umpama sekarang lebarannya hari Jumat ya.
Nah, berarti itu namanya Yaumun Nahar atau Yaumul Adha, hari raya kurban. Lah, Sabtu, Ahad dan Senin itu namanya tasyrik lah. Yang korban itu dianggap yang kedua ini syaratnya kena di hari Idul Adha atau di hari tasyrik. Yang ketiga syaratnya taqarruban ilallah, memang niat untuk korban, memang niat untuk mendekatkan diri dengan Allah. Makanya orang yang di pasar kan umpama lebaran kedua, umpama hari tasyrik, hari Sabtu lah, lebaran hari Jumat, Sabtu pasar buka lah. Ada udah yang nyembelih sapi. Lah apakah mereka yang nyembelih sapi itu masuk korban di hari tasyrik itu? Tidak, karena mereka nyembelih untuk jualan. Makanya syaratnya tuh 3 dikatakan korban itu. Pertama minan na'am, dari hewan yang 3 tadi. Kemudian Idul Adha, hari tasyrik. Yang ketiga, niat memang untuk taqarruban Allah. Ya, bukan iseng saja. Saya banyak sapi, iseng nyembelih. Walaupun di hari tasyrik tidak dikatakan korban. Ya, paham ya? Nah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Ya, yang namanya korban itu sunnah muakkad di sini. Ya. Alal kifayah fa iza ata biha wahidun min ahlil baiti kafa an jami'ihim wa la tajibul udhiyatu illa bin nazar. Ya. Jadi sunnah muakkad, yang mana satu saja melakukan sunnah ini. Umpama dalam satu rumah ada satu orang saja yang kurban, maka gugurlah tuntutan kesunahan untuk para penghuni rumah tadi. Ya, itu maksudnya. Tapi bukan berarti tidak boleh korban. Umpama di dalam rumah ada 5 orang. Lah, satu korban tuntutan sunnah korban untuk penghuni rumah itu gugur. Tapi kalau 5-5-nya tadi kerja semua dan memang mampu semua, maka dia korban boleh, nggak ada masalah. Ya, sunnahnya seperti itu. Ya. Wala tajibu, dan tidak wajib apa al-udhiyatu korban illa bin nazar, kecuali dengan nazar. Nah, ini perhatikan ini ya. Ini sama nih nanti. Akikah sama korban nazar itu sama nanti hukumnya. Jadi ada korban akikah sunnah, ada lagi korban dan akikah wajib. Lah, korban ini tidak wajib kecuali nazar. Ya, di sini ada ada pembahasan yang penting. Ya, ai hakikatan au hukman fal awal ka qaulihi lillahi alayya an udhiya bi hadhihi wa thani ka qaulihi ja'altu hadhihi udhiyatan fal ja'lu bi manzilatin nazar bal mata qala hadhihi udhiyatun sharat wajibatan wa in jahila dzalik. Ya, ada namanya hakikat nazar, ada lagi dia dihukumi nazar. Bedanya apa korban sunnah dengan korban nazar? Kalau korban sunnah kamu boleh makan, ya, orang di bawah nafkah kamu juga boleh makan daging korbannya. Tapi kalau korbannya tadi terhukumi wajib, maka kamu dan orang yang di bawah naungan nafkah kamu tidak boleh makan. Ya, itu seperti itu, haram hukumnya makannya itu. Kalau terhukumi wajib lah. Contoh lafaz hakikat nazar, umpama ya ada orang ngomong ini hewan saya jadikan korban, itu sudah hakikat nazar, itu nazar. Ya, atau melafazkan aku mau nazar korban kambing, seperti itu dia. Ya, maka dia dihukumi nazar. Maka kalau korbannya nazar wajib. Kalau wajib apa tadi? Tidak boleh dimakan. Siapa yang tidak boleh makan? Orang yang korban dan orang yang dibawa nafkah di. Jelas ya? Nah, sekarang yang repot ini yang kedua. Lafaz yang secara zahir itu tidak ada masalah, tapi secara fikih itu dihukumi hukum nazar. Contoh, saya contohkan. Ada orang ya lewat, kita tanya, ente mau kemana? Mau beli kambing. Untuk apa? Untuk korban. Secara hukum jatuh nazar. Lafaz semacam tadi. Ya. Lagi contoh. Mau kemana? Beli kambing. Untuk apa? Untuk akikah. Akikahnya jadi nazar. Secara hukum. Nah ini yang terjadi di masyarakat awam. Ya. Paham ya?
Sampai di sini sedikit keras, fama yaqa'u minal awam 'inda su'alihim amma yuriduna tadhiyata bihi min qawlim hadhihi udhiyatun tasiru bihi wajibatan wa yahrumu 'alaihim al-aqlu minha wa la yuqbal qawluhum aradna atatawwu biha. Ya, seperti yang terjadi di masyarakat awam yang mereka melafatkan saya mau beli hewan korban. Ini kambing untuk korban, ini sapi untuk korban. Ini kata beliau di dalam Hasyiah Bajuri terhukumi hukum nazar, maka dihukumi wajib. Dan tidak diterima umpama mereka beralasan, oh saya tuh lafadznya begitu tapi niatnya sunnah. Ya. Ini satu ya, pendapat pertama. Ya. Khilafan li ba'dihim wa qala Syabromilsi. Ya, berbeda dengan pendapat sebagian ulama, berkata Imam Syabromilsi, Imam Ali Syabromilsi, salah satu ulama fikih, la yub'idu ightifaru dzalika lil awam wa huwa qaribun lakin du'afahu masyayikhuna fal wajib al mukhallis min dzalik an yakuna al mas'ul nuridu an nadbahaha yaumal 'id. Ya, cuman kalau pendapat sebagian ulama dan pendapat Imam Syabromilsi, Syabromilsi itu kata beliau, untuk orang awam ucapan atau lafaz semacam tadi tidak dijatuhi hukum nazar. Ya, karena kan kita banyak lihat orang awam kan, orang umumnya ditanya ya kemana? Ya beli korban. Betul ya? Itu apa inti kambing? Itu korban. Lah itu secara fikih masalah. Itu terhukumi nazar. Ini yang pertama. Pendapat Imam Ali Syabromilsi itu tidak dihukumi nazar. Karena untuk orang awam. Selagi memang ketika melafatkan semacam itu tidak niat nazar. Hatinya itu niat korban sunnah. Ini mahalul khilaf. Ini tempat perbedaan pendapatnya ulama. Sekarang saya ajarkan kalimat yang pasti disepakati ulama bahwa itu korban sunnah dan Anda boleh makan. Contoh, ya, ada orang kita tanya mau kemana? Beli hewan. Hewan apa? Kambing. Untuk apa? Sunnah korban. Aman itu orang. Ya, sunnah akikah. Oh ini pentingnya ilmu. Ya. Nah, makanya kalau Anda sebagai santri harus paham, kalau mereka awam tidak masalah. Ya, jelas ya. Jadi kalau umpama nanti dewasa, umpama mau korban atau punya anak nanti akikah, ya, itu apa inti kambing? Sunnah akikah, aman. Itu rata sepakat ulama hukumnya sunnah. Maka kalau sunnah kamu boleh makan, keluargamu boleh makan. Lah yang repot itu tadi tuh, walaupun ada ulama Imam Ali Syabromilsi nyatakan tidak dijatuhkan hukum nazar untuk orang awam, tapi berarti itu tempat khilafnya ulama, tetap ada yang berpendapat dihukumi nazar. Makanya al-khuruju minal khilaf apa? Al-khuruju minal khilaf mustahabun ya. Kalau bisa keluar dari khilaf ulama ya itu dianjurkan. Maka pendapat yang paling enak tuh lafaz tadi ya, sunnah korban, atau lafaz yang lain. Contoh, ada orang bawa kambing itu apa? Untuk disembelih di hari raya, itu dihukumi sunnah korban. Jelas ini ya. Itu perbedaan antara ya korban sunnah sama korban wajib. Ini sama dengan akikah, sama. Kan orang nanti banyak pertanyaan orang tuh, akikah tuh boleh enggak dimakan? Ya, jawabannya boleh kalau akikahnya sunnah. Tapi kalau akikahnya terhukumi wajib sebagaimana tadi baik secara hakikat nazar atau secara hukum nazar, maka tidak boleh dimakan. Lah perbedaan akikah dan korban apa? Kalau akikah dagingnya diberikan ketika selesai masak, kondisinya masak. Kalau korban diberikan sebelum masak, mentah. Jelas ya? Nah, itu yang pertama. Ya. Wayujzi'u. Sekarang pindah. Ini masalah hukumnya tadi ya. Sekarang pindah masalah hewannya. Wayujzi'u dan diperbolehkan fiha di dalam udhiyah. Ya, di dalam udhiyah al-jaza' minad dha'n wa huwa ma lahu sanatun wa tu'ana fi thaniyati. Ya. Diperbolehkan untuk korban itu menggunakan hewan. Ya, jaza itu artinya hewan yang punya usia 1 tahun daripada domba. Jadi kalau domba 1 tahun masuk 2. 1 tahun masuk 2 tahun. Tapi ingat, usia ini bukan sesuatu yang baku. Ya,
Jangan gara-gara dia ndak sampai usia 1 tahun ndak boleh dikorban, bukan begitu. Jadi ini namanya nanti di fikih itu namanya istiqro. Istiqro itu nanti ada namanya istiqro ghalabatuzon. Ya, artinya lewat penelitian. Ya, umumnya hewan itu sudah siap untuk dikorban. Untuk domba dia 1 tahun masuk 2 tahun. Kecuali ya hewan tadi belum 1 tahun, tapi gigi depannya itu sudah rontok, itu juga boleh. Tidak ada masalah. Alhasil mengenai hewan nanti dipasrahkan kewenangannya kepada pakar-pakar peternakan. Mama dia bisa jamin kambing saya ini kambing impor. Jadi tidak sampai 1 tahun juga, itu sama halnya ketika dengan domba tadi yang 1 tahun masuk 2. Jadi usia ini bukan baku ya. Jadi jangan terpaku dengan usia. Nanti diserahkan kepada pakar peternakan seperti itu. Ya, paham ya? Kenapa ulama dulu menggunakan usia? Karena mereka meneliti umumnya domba kalau usia sekian itu sudah siap dikorban. Paham ini? Jelas ya? Domba 1 tahun masuk 2 tahun. Wasani minal ma'as wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fi salisati. Kemudian untuk kambing kacang dan sejenis kambing yang lainnya, entah namanya apa, pokoknya kambing itu 2 tahun masuk di 3 tahun. Ya, 2 tahun masuk di 3 tahun. Ya. Wasani minal ibil malahu khamsu sinin wa ta'ana fi sadisati. Kemudian untuk ibil atau onta itu usianya 5 tahun masuk 6. Kalau onta 5 tahun masuk 6. Ya. Wasani minal baqar malahu sanatani wa ta'ana fi salisati. Kemudian untuk sapi itu 2 tahun masuk di 3 tahun. Ya. Jadi saya ulangi, domba 1 tahun masuk 2, kambing kacang dan sejenisnya 2 tahun masuk 3, ya. Sapi sama 2 tahun masuk di 3. Yang beda itu onta 5 tahun masuk Nah, tapi sekali lagi usia ini bukan sesuatu yang baku, artinya nggak boleh dirubah, tetap bisa tergantung nanti diserahkan kepada para pakar peternakan tadi. Kalau bisa menjamin maka tidak ada masalah. Jelas ya? Waktu jizi'u dan diperbolehkan atau dicukupi ya. Apa al-badanatu an sab'atin, 1 onta untuk 7 orang. Ishtaraku yang mereka bersekutu fitat iyati biha, di dalam berkorban dengan 1 onta tadi. Artinya 1 onta itu untuk 7 orang boleh. Ya, waktu jizi'u al-baqaratu an sab'atin. Begitu juga masalah sapi. Ya, 1 sapi untuk 7 orang, tapi bukan maksudnya kalau ada orang kaya dia mau 1 sapi 1 orang, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Ya, paham ya? Jadi 1 sapi dan 1 onta itu boleh Anda niatkan 7. Tapi bukan maknanya 1 sapi kena 7. 1 onta kena 7 orang, enggak. Ada orang 1 sapi 1 orang, boleh. Enggak ada masalah. 1 onta 1 orang, tidak ada masalah. Ya, boleh. Waktu jizi'u asyatu an saksin wahid wa hiya afdalun min musyarakatihi fi ba'ir. Kemudian 1 kambing itu juga diperbolehkan untuk cukup 1 orang. Ya, dan kambing ini lebih utama dibandingkan 1 sapi tapi patungan. Kalau bandingannya ada orang Zaid korban 1 kambing sendirian. Dengan ada Umar terus 6 lagi kawannya Umar ini untuk 1 sapi. Nah, maka kalau ditanya yang lebih utama mana, tetap yang lebih utama 1 kambing tapi sendirian daripada 1 sapi tapi 7 orang. Paham ini? Tapi nanti dikembalikan ya kepada kemampuan masing-masing. Ya. Ini lebih utama seperti itu. Lah 1 kambing itu 1 orang. Ya, ailaan aktsar minhu falau istaraka ma ghairi fi lam takfi. Na'am law dhuha anhu wa asyraka ghairuhu ma'a wa asyraka ghairuhu ma'ahu fi thawabiha lam yadur. Wa kadzalika law dhuha anhu an ahli fala yadur. Ya.
Wa ala dzalika humila khabaru Muslim doa Rasulullah SAW bi kapsyain wa qala Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya. Nah, maksudnya satu kambing satu orang ini di dalam niat untuk korbannya. Maka cukup satu, tidak boleh satu kambing ini umpama saya niat 7 orang keluarga saya, tidak bisa. Tapi kalau Anda niatkan pahalanya, umpama korbannya untuk 1 orang, ya adil 1. Tapi adil niatkan untuk yang lain, untuk keluarganya, untuk teman-temannya, boleh di dalam pahala. Jadi ingat loh, yang dikritik atau yang dibatasi tidak boleh itu satu kambing untuk 1 tuh niat korban. Adapun menserikatkan pahalanya, boleh. Tidak ada masalah. Oh, saya korban kambing, saya niatkan semua keluarga saya di dalam pahalanya. Tapi yang korban cuma 1. Jelas, ya? Tidak boleh. Jadi kalau kambingnya itu diniatkan banyak orang untuk korbannya. Ya. Paham ya? Nah, dan juga kambing ini lebih utama daripada wahia afdalun min musyarakatihi fi fa'ir. Ya. Satu kambing kalau sendirian itu lebih utama dari satu sapi tapi patungan. Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun tsumma baqarun tsumma ghanamun. Ya. Dan paling utamanya macam-macam hewan korban itu memang yang pertama ibil onta dan kemudian sapi baru kambing. Tapi ingat, onta dan sapi ini dianggap paling utama lewat sisi banyaknya daging. Itu baru dia dibandingkan dengan kambing dia lebih utama. Tapi kalau perbandingannya lezat, enaknya, maka kambing lebih utama. Lewat rasanya. Ya. Kalau ditanya kambing dan sapi, ya dengan utama mana? Kalau lewat sisi banyak-banyaknya daging, maka sapi menang, tapi lebih utama. Tapi kalau soal rasa lezatnya, maka kambing lebih utama. Jelas? Ya, paham ya? Seperti tadi itu, seperti itu. Nah, dan memang ulama itu juga berdalil, ya, memang hakikatnya kambing ini lebih utama dari selainnya. Kenapa? Karena kita kalau lihat cerita Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Sayyidina Ismail. Ya, apa tuh ayatnya? Inni aro bil manami anni azbahuka fanzur madza qala apa lagi? Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Ya. Lah, itu ketika riwayat itu dalam ceritanya itu, ketika akan disembelih, tahu-tahu Allah gantikan apa yang diganti itu? Sapi, unta atau kambing yang Allah ganti dari surga. Kan? Nah, makanya dari situ kata ulama, Anda yang lebih utama itu sapi atau unta, tentu Allah akan pilihkan hewan dari surganya itu pasti sapi atau unta. Tapi di situ Allah pilih kambing. Itu pendapat ulama yang menyatakan tetap kambing nomor 1. Tapi ya terserah saja, Anda boleh bagi kambing, bagi sapi, bagi unta, tidak ada masalah. Ya, penting jangan pakai burung saja, burung puyuh, burung apa lagi, daro, ya, korbannya masya Allah, ya. Paham ya? Nah, ini masalah usianya. Sekarang jenis hewan yang tidak bisa dikorban, syarat-syaratnya, ya. Wa arba'un wa fi ba'di nusak wa arba'un wa fi ba'di nusaki wa arba'atun la tujzi'u fi dhuhaya. Ya, ada 4 jenis hewan yang tidak bisa untuk dikatakan hewan korban. Ingat, tidak disahkan disebut sebagai hewan korban, tapi disebut sodako tetap. Tidak bisa dikatakan korban, tapi tetap dianggap sodako. Ada 4. Yang pertama ahaduha al-awra al-bayyinu ay al-zahiru awruha. Ya, wa in baqiyat al-hadaqatu fil ashah. Ya, dan ini disepakati 4 mazhab ya. Masalah 4 jenis hewan ini memang tidak dikatakan dohaya, hewan korban. Yang pertama hewan yang buta sebelah. Hewan yang buta sebelah. Meskipun kelopak matanya itu masih ada. Nah, cuma nanti jenis 4 ini akan intinya itu kembali kepada 1. Ya, nanti aibnya itu dagingnya tidak maksimal, itu saja sebetulnya. Nah, yang pertama auro itu hewan yang buta lah. Gara-gara kalau dia buta sebelah, itu kalau ngawas makanan tidak lihat.
nanti makannya itu tidak maksimal sehingga dagingnya tidak maksimal. Nanti masalahnya ke daging ujung-ujungnya. Ya, gara-gara buta nanti rebutan makannya tidak bisa. Ya, paham ya? Nah, tapi kalau rabun dianya itu boleh. Cuman siapa yang tahu Pak Ustaz? Inti rabun atau buta? Ya, kira-kira. Ya, masa kita tanya sama hewannya. Ya, pertama apa tadi? Aura. Ya, aura ya ini hewan yang buta sebelah. Ya. Wasani al-arja al-bayinu arjuha walau kana husulul araji laha inda idjahiha li tadhiyati biha bisabab ittirabiha. Yang kedua, hewan yang pincang kakinya. Meskipun terjadi cacat di pada kakinya tadi, ya ketika apa? Hendak menurunkan hewan tadi untuk disembelih. So, tarik-tarikan, ya, tertarik kuatnya, letak patah kakinya. Nah, itu namanya arja. Ya, namanya arja. Ya, hewan yang pincang. Ya. Nah, ini kata ulama memang tetap dia tidak dikatakan korban, tapi ya tetap masuk bab soda. Ya, masa gara-gara kakinya patah tadi gitu balik ke doi, jadi korban ini patah kakinya. Ya, makanya nanti hati-hati. Ya, ketika terjadi kecacatan pada hewan, itu ada bahsul masail, apakah panitia itu wajib mengganti? Ya, ini kata para ulama, tergantung. Kalau terjadinya buta sebelah, terjadinya patah kaki dan dua sisanya itu sebab lalainya para panitia, maka kalau kata para ulama mereka wajib ganti. Ya, umpama ya ada kambing ditaruh di sini sama inti dinaiki, wah dimain-mainkan itu patah kakinya, nanti kamu wajib ganti. Ya, tapi kalau tahu-tahu dia sendiri lari-lari numbur atau patah kakinya tidak masalah. Nah, makanya hati-hati ya, jelas ya. Nah, ini yang kedua, arja itu yang pincang atau patah. Wasalisu al-maridatul bayyinu maraduha wa la yadurru yasiru hadil umur. Warabi al-ajfa wa hiya allati dhahaba mufuha aw dhahaba dimaguha min al-huzal al-hasil laha. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang sakit, yang sakitnya itu memang sakit yang menyebabkan dia tidak maksimal makan. Kan hewan kalau sakit itu suruh makan tidak mau, suruh minum tidak mau, lemes seterusnya. Nah, gara-gara itu nanti dagingnya tidak maksimal, ujung-ujungnya nanti larinya ke daging tetap itu. Maka hewan yang ketiga ini tetap tidak bisa dikatakan korban. Ya. Yang keempat adalah hewan apa? Yang otaknya itu hilang. Ya. Otaknya hilang tuh, akalnya itu hilang. Artinya kalau dia suruh makan tidak mau makan nanti kan. Ya. Jadi waras itu bukan hanya hak manusia, waras juga ada hewan tua waras. Makanya hewan yang akalnya hilang, ya, otaknya hilang sebab kurus dia, nanti akan menjadikan dia kurus karena waktunya makan tidak makan nanti itu. Ya, waktunya dikasih rumput, dikasih yang lainnya tidak makan, sehingga nanti ngefek kepada daging. Jadi 4 itulah jenis hewan yang disepakati ulama tidak bisa dikatakan korban. Tapi nanti kalau Anda di masyarakat prakteknya beda lagi nanti itu lah. Ya. Makanya kata guru saya, orang itu tidak cukup alim saja, harus tahu kondisi lapangan. Artinya dia bijaksana juga. Umpama, ya, ada orang namanya Zaid, dia ngingon kambing, sudah diniatkan untuk tahun depan dikurbankan. 2 hari nak lebaran patah kakinya. Apa kau korbankan itu? Orang sembelih tak? Ya, nggak usah, tetap sembelih saja, tidak apa-apa. Ya, walaupun tidak dikatakan korban, tapi nak masuk dalam bab sodako. Itu seperti itu ya. Nah, kecuali orang tadi orang yang mampu, oh ganti sapinya patah, ganti sapi yang baru, boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, jadi 4 tadi. Ini saya hewannya. Wa yujzi wal khasi wal maktul khasyatin. Ya, khasyatin, dan boleh menyembelih hewan yang dikebiri. Ya, paham ya, hewan yang disteril ya, yang dikebiri itu boleh disembelih juga, sah dijadikan korban. Wal maksuratul qarni in lam yu'athir fil lahmi. Ya, wa yujzi wa aidan faqidatul qurun wa hiya al musammatu bil jalha. Ya. Kemudian boleh juga hewan yang memang tanduknya pecah, itu juga sah masih. Tanduknya pecah itu masih sah korban. Ya, selagi tidak memberikan efek kepada daging hewan tadi. Tapi kalau dengan pecah tanduknya tadi,
hewannya itu dagingnya jadi rusak, maka tidak bisa dijadikan korban. Nanti larinya tetap ke daging. Ya. Nah, tapi kalau tanduknya pecah, pecah saja, tapi dagingnya tidak masalah, boleh, tidak ada masalah. Atau memang hewannya itu dari kecil, dari lahir memang tidak punya tanduk, oh boleh. Salah seperti itu. Ya, namanya hewan jalha. Jalha itu hewan yang tidak punya tanduk dari lahir. Wala tujzi wal maqtu'atu kullul udhun wala ba'duha walal makhluqatu bila udhun. Ya. Nah, maka tidak boleh juga menjadikan hewan itu korban dengan hewan apa yang terpotong telinganya. Kenapa? Karena telinga ini kaitannya dengan daging. Maka kalau rusak atau aib hewan tadi ada pada daging, intinya itu di daging tadi. Maka tidak bisa jadikan korban. Seperti hewan yang telinganya itu gombel, ya, rusak telinganya, potong, baik potong secara utuh atau setengahnya, ya, itu tidak bisa juga dijadikan hewan korban. Walal maqtu'atud dzanab wala ba'du. Kemudian hewan yang potong buntutnya terpotong, itu juga tidak bisa dikatakan hewan korban. Tapi ingat loh, tetap bisa disembelih kalau dimaknai soda. Kalau orang nyembelih itik, nyembelih bebek saja di awal itu ada mazhabnya, apalagi hewan-hewan yang cuman sedikit-sedikit cacat. Ya, jelas ya. Oh, paham ini masalah hewannya. Jadi itu syarat-syarat hewannya. Ya. Tuh. Untuk masalah jenisnya laki-laki atau perempuan tidak ada masalah. Oh, boleh, sama halnya dengan akikah. Akikah itu hukumnya sunnah. Ya, Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah sunnah. Imam Ahmad saja yang menyatakan wajib akikah itu. Ya, lah, anak laki-laki itu kan sunnahnya 2 kambing. Kalau perempuan satu. Lah sekarang orang tadi tidak punya duit, cukupnya duit hanya beli kambing, tapi kambing betino. Boleh, sembelih, tidak ada masalah. Sama korban, tidak mampu beli daging kambing yang jantan, beli yang betino. Tidak masalah. Kenapa harus yang jantan itu atau sunnah yang jantan paling baik? Karena daging yang jantan itu lebih nikmat, lebih enak dianya itu. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua memang populasinya terjaga. Kalau ente nyembelih yang betino terus, ya habis kambingnya. Ya. Jadi bukan berarti kena laki-laki. Ya, harus laki-laki kambing, bukan semacam itu. Ya. Sekarang kalau ada orang akikah umpama anaknya tahu-tahu kembar laki kalau bengem enggak bapaknya. Dwi kok kembangnya itu. Berarti 4 kan repot itu. Ya. Nah, jadi nanti ya, jadi bukan semacam itu. Jadi ya, memang ada pendapat ulama yang tidak sah. Itu katanya hewan yang hewan betina tapi yang sedang hamil lah. Memang ada pendapat khusus hewan betino tapi dia sedang hamil. Ya. Itu pun satu pendapat itu yang menyatakan tidak sah untuk dijadikan korban. Tapi selainnya tidak ada masalah, dikembalikan kepada kemampuan. Makanya ilmu itu mempermudah kita, ya, mempermudah. Ya, kelas itu masalah hewannya. Sekarang masalah waktunya. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyati min waqti sholatil 'id. Aidin nahar wa ibaratul rawdati wa asliha yadkhulu waqtu tadhiyati idza tala'ati syamsu yauman nahar wa madaqatur rak'atin wa khutbatin khafifatin intaha wa yastamiru waqtu dhabhi ila ghurubi syamsi min akhir ayyami tasyrik wa hiya thalathatul muttasilatu bi 'ashri dzulhijjah. Maka masuk waktu ya menyembelih hewan korban itu ya ketika minimal setelah orang itu sholat Idul Adha dan 2 khutbah. Itu sudah masuk. Baik orangnya sholat, tidak sholat, tetap sudah boleh nyembelih. Jadi ukurannya tuh begitu. Ya, ketika orang sudah sholat Idul Adha, ketika orang sudah khutbah 2 khutbah Idul Adha, maka sudah masuk dikatakan nyembelih korban. Dan waktunya berlangsung sampai kapan? Sampai berakhirlah hari tasyrik. Contoh lebarannya hari Jumat. Setelah kita pulang sholat Idul Adha sudah masuk waktu korban. Ya. Kemudian hari tasyriknya kapan? Sabtu 11 kan? 11, 12, 13 Zulhijjah. Sabtu, Ahad dengan Senin. Senin masuk waktu maghrib malam Selasa habis itu sudah. Itu tidak lagi dikatakan korban,
kalau nyembelih di setelah hari tasyrik berakhir bukan namanya korban tapi namanya sedekah. Ya, itu saja. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana kalau nyembelihnya itu malam, umpama kasusnya masjidnya atau pesantrennya terlalu banyak orang yang korban sehingga tidak terkejar itu kalau untuk menghabiskan itu selama waktu 4 hari tadi nyembelihnya tidak terkejar. Kecuali malamnya juga nyembelih gitu. Boleh. Ya, siang hari kita nyembelih nih. Oh, malam kita sembelih lagi karena banyaknya korban. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Salah makruh saja. Tidak ada masalah. Salah. Ya. Oh, boleh. Ya. Jelas ya masalah waktunya. Ya, ngerti ya? Wa yustahabu 'inda dzabhi khamsatu asya. Sekarang masalah ya sesuatu yang disunnahkan ketika nyembelih. Khamsatu asya, ahaduha tasmiyatu fayakunu dzabih. Ya. Fayakunu adzabihu bismillah wal akmal bismillahirrahmanirrahim falau lam yusammi halal madhbu. Ya. Ada 5 perkara yang disunnahkan ketika orang itu akan berkorban atau akan nyembelih. Ya. Yang pertama atasmiyatu, menyebut nama Allah. Minimal bismillah. Paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau lam yusammi halal madhu, maka andai ada orang tidak pakai bismillah, atau nyembelih saja, tidak pakai sah, tetap dinamakan korban. Asal nanti syarat-syarat nyembelihnya itu terpenuhi. Ya, di antaranya syarat nyembelih itu tidak boleh menggunakan pisau yang terbuat dari tulang. Ya, kenapa? Karena orang Majusi itu nyembelih pakai sesuatu yang terbuat dari tulang. Maka kalau dia pakai tulang, itu nanti jadinya bangkai. Makanya kalau mau beli pisau sembelih, silakan terbuat dari bahan apapun yang penting tajam, tapi jangan pakai bahan yang terbuat dari tulang. Paham? Yang pertama kalau mau nyembelih. Yang kedua, ada 2 urat yang harus putus. Di mazhab Syafi'i, urat saraf dan urat makan. Makanya dulu kalau di pondok santri praktek nyembelih itu dipotelkan kepalanya sampai putus. Kenapa? Kalau putus sudah pasti sah. Lah kalau inti setengah motongnya dan inti amatir nyembelih, itu ada kemungkinan ada urat yang belum nah, maka kemungkinan sembelihan kamu tidak sah. Makanya dulu itu nyembelihnya sampai putus anak-anak itu. Cuman inti jangan semacam itu ya. Ini cerita saja. Kalau lagi belajar ya memang pilihannya semacam itu karena dia penyembelihnya penyembelih yang amatir ya, yang belum pernah. Sedangkan syaratnya itu dikatakan hewan tadi tersembelih secara syariat dengan syarat 2 uratnya sudah putus, urat makan dengan urat nafas. Makanya santri daripada ada potensi ada potensi urat yang tidak putus, maka mending saya hotel kepalanya karena udah pasti putus. Ya, itu dulu teman-teman saya begitu. Ya. Nah, kemudian ada 2 ilmu, ya, yang secara teori itu rumit. Anda pahaminya rumit memang secara teori. Yang pertama ilmu tentang haji umroh, ya, itu rumit. Rukunnya, wajibatnya, itu rumit. Tapi kalau Anda haji umroh, itu kata ulama itu mudah. Sama satu lagi nih, ilmu teori nyembelih. Itu teorinya rada jelimet, rada rumit. Tapi kalau nyembelih praktek beres. Ya, beres. Ya, ini yang kedua kalau nyembelih. 2 uratnya kenapa? Putus. Kemudian kalau di kitab dzabah yang lain itu sebutkan apa? Harus daf'atan wahidatan. 1 kali sembelihan. Jangan sampai 2 kali. Kecuali 2 kalinya itu untuk hajat. Umpama ketika kita nyembelih, tahu-tahu tumpul. Nah, maka kan kita angkat lagi, ambil pisau yang lain. Tidak ada masalah. Itu kan 2 kali sembelihan. Kenapa disyaratkan dalam fikih Syafi'i itu kena 1 kali? Karena ada kemungkinan ketika Anda nyembelihnya 2 kali, itu hewan itu mati bukan karena sembelihan, karena rasa sakit. Maka nanti hukumnya bangkai. Ya, paham? Ya, nah, kecuali tadi fasalnya Anda menjadi 2 kali sembelih, itu karena ada hajat. Yang pertama ketika kita nyembelih, mama tahu hewannya ngamuk, jatuh pisau kita, ambil, tidak masalah. Tidak masalah.
Salah. Atau membalik pisaunya. Oh, ini tidak tajam seperti pisau yang lain. Tidak ada masalah. Ini yang ketiga. Perlu diperhatikan ketika nyembelih. Yang keempat ketika nyembelih. Ya. Hewan yang disembelih itu dalam fikih Syafi'iyah harus masih dalam kategori hayatun mustaqirro, harokatun madbuh, atau hayatun iftiroriyah. Intinya hewan tadi masih hidup. Ya. Kalau lihat kita tuh bisa lari dianya, ya suaranya masih keluar dengan nyaman. Makanya dalam mazhab Syafi'i nyembelih hewan yang sudah setengah mati itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada hayatun mustaqirroh, tidak ada harokatun madbuh. Ya, hewan ini sudah tidak punya kehidupan yang menetap. Bentar lagi itu dia mati. Paham ini? Ya. Makanya yang keempat ini hewannya itu karena masih punya hidup, nyawanya itu masih aduh. Ya, bukan hewan yang sudah setengah sakaratul maut, dia sakit-sakitan, 5 menit lagi mati itu. Nah, itu secara fikih Syafi'iyah tidak sah jadi hewan disembelih itu tidak sah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, cuma repotnya sering ada masalah kalau kita sudah terjun di masyarakat. Contohnya, ada sapi limosin. Sapi limosin mahal, ratusan juta. Tahu-tahu sapi tadi anginan. Ya, 5 menit lagi mati dianya itu. Itu kalau secara Syafi'iyah, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirah tadi, sudah tidak punya kehidupan yang menetap. Maka kalau disembelih jadi bangkai kalau fikih Syafi'i. Cuman solusi enggak itu. Inti bisa enggak gantinya itu? Oh, repot Ustaz itu. Mungkin kalau ayam inti bisa ikhlas. Ayam, wah udah ikhlas lah. Ya, tabrak motor beres itu. Enggak usah secara Syafi'iyah ini bangkai enggak bisa lagi sembelih. Sudah setengah mati ya, enggak hidup lah lagi ya. Tapi kalau kasusnya hewan-hewan yang mahal tadi, ya sapi limosin atau sapi ngamuk-ngamuk, wah ke depan ini ya keluar sana tumbur truk duanya mati dia setengah mati itu sudah ngap-ngapan. Itu secara Syafi'iyah sudah tidak ada kehidupan yang menetap sehingga kalau disembelih bang, tapi bukan solusi ya, karena siapa nanti yang tanggung jawab gentinya ini 18 juta sapi 27 juta. Maka mau tidak mau tuh ikutnya mazhabnya Imam Malik yang beliau nyatakan tetap sah dijadikan sembelihan, tetap halal. Kenapa? Karena alasan Imam Malik tuh masuk akal. Coba kata beliau, kalau dia didiamkan itu kan 5 menit lagi mati, umpama pakai ukuran waktu 5 menit lagi mati. Sedangkan kalau saya sembelih dia matinya lebih cepat, maka dia matinya itu lebih cepat nunggu dia mati atau lebih cepat kena pisau tadi, lebih cepat dengan maka sah kata Imam Malik ya. Maka itu sebagai solusi. Jadi kita tidak bingung, wah ini sapi tumbur truk ini gimana ini disembelih secara Syafi'iyah bangkai karena sudah tidak punya hayatun mustaqirah ya, tapi tidak solusi. Makanya mau tidak mau di situ talfik ya. Apakah boleh Pak Ustadz? Boleh, tidak masalah itu karena memang solusi kebutuhan ya. Tapi kalau Anda orang alim, Anda kiai, Anda ustadz yang tidak pantas makan ya hewan-hewan yang ada hukum khilaf bangkainya oleh para ulama. Kalau itu dibagikan awam tidak masalah, kalau dia kiai tidak boleh ya, tidak pantas masa kiai makan hewan yang ada khilaf pendapat bangkainya. Itu kan secara Syafi'i bangkai karena sudah tidak punya ayatun syafi'irroh tadi ya. Kalau di awam tidak masalah. Jelas ini ya. Yang pertama kembali ke masalah sunnahnya tadi. Atasnya itu sunnah menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah ya. Andai ada orang yang tidak pakai bismillah nyembelih, sah enggak? Sah. Tidak ada masalah. Karena secara hukum sembelihan tadi nanti kepada intinya 4 tadi yang sudah saya ringkas tadi. Ada kaitan dengan alat, ada kaitan dengan cara, kemudian ada kaitan dengan hewannya. Seperti tadi. Ya, ini yang pertama sunnah ya. Wasaniya sholatu ala nabi wa yukrahu an yujma'a baina bismillah wa ismi rasulih. Yang kedua sunnah tuh baca sholawat. Sholawat apapun. Ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh ya. Yang makruh itu bagaimana? Ketika ada orang menggabung nama Allah dan nama Rasulullah. Bismillah wasmi Rasulillah. Itu yang makruh. Tidak boleh. Bolehnya Bismillah wasmi Rasulillah. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Itu boleh.
Ya. Wasalisu istiqbalul qiblati bidzabihati an ay yuwajjihu azabihu madbahaha lil qiblati wa yuwajjihu huwa aidan. Ya. Yang ketiga sunnah apa? Ngadepkan kiblat. Nah, yang ngadep kiblat ini siapa? Hewannya atau wong yang nyembelih? Nah, ayo. Kalau hewannya, cara hewan ngadep kiblat bagaimana? Kepala atau leher? Begitu loh. Ya. Nah, maka di sini yang dimaksud ulama itu sunnah ngadep kiblat itu ya adalah leher hewan dan orang yang nyembelih. Umpama kiblatnya di sana. Nah, ini hewannya, berarti lehernya ngadep sini. Ya. Benar ya? Nah, orangnya nyembelih ngadep sana, gitu. Paham? Nah, itu disunnahkan ngadep kiblat. Ya. Warabi yang keempat sunnah at-takbir ay qabla tasmiyati wa ba'daha salasan kama qaulahul Mawardi. Kemudian yang keempat sunnah apa? Bertakbir. Kapan sunnah takbirnya? Sebelum membaca basmalah dan setelah membaca basmalah. Sunnah 3 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, boleh seperti itu kalau mau pakai sunnah. Tapi kalau ndak baca pun sama sekali ndak ada masalah. Ya, yang penting syarat-syarat yang 4 tadi dalam menyembelih itu sudah tercukupi tadi. Ya. Wal khamis sunnah yang kelima doa bil qabul fayaqulu dzabi Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal ay hadhil udhiyatu ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbal minni. Ya, sunnah doa supaya korbannya diterima. Ya Allah, ini korban dari nikmat Engkau dan saya niat mendekatkan diri dengan nyembelih korban ini kepada Engkau. Maka terimalah ya korban ini. Itu boleh, atau terimalah korban untuk fulan bin fulan, seperti itu. Ya, tidak ada masalah. Ya, kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau kita korban untuk orang yang telah wafat? Dalam mazhab Syafi'i tidak disahkan kecuali didahului wasiat. Umpama bapaknya ngomong sama anaknya, "Nak, nanti tahun ini kau korbankan untuk bapak." Tahu-tahu bapaknya meninggal, nah itu wasiat. Maka boleh, walaupun orangnya sudah wafat, kita korban atas nama bapaknya tadi. Yang tidak boleh itu dalam mazhab Syafi'i itu apa? Orang yang sudah meninggal ya dan tidak didahului wasiat. Nah, tidak dikatakan korban, tapi ingat tidak dinamakan korban, tapi masuk bab sodako kalau sudah terlangsung ya. Mama sudah terlanjur saya korban atas nama orang tua saya sudah wafat. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Dapat dosa? Tidak. Dapat masuk pahala sodako. Ini kalau ikut pendapat ulama yang menyatakan korban untuk orang yang telah wafat harus pakai wasiat. Tapi ada pendapat gurunya Imam Bukhari. Itu beliau ya korban atas nama Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah lama wafat. Gurunya Imam Bukhari itu dalam riwayat korban 1000 kambing. Ya, atas nama Rasul. Nah, makanya dari situ kata ulama boleh korban untuk orang yang telah wafat. Sekali lagi pendapat boleh ini ketika Anda dapat orang itu sudah melakukan. No, cak mano aku sudah niat. Sudah aku korbankan tahun kemarin untuk bapak kami, ibu kami yang sudah wafat. Nah, maka bolehlah Anda pakaikan pendapat gurunya Imam Bukhari yang beliau menganggap boleh korban untuk orang yang telah wafat. Ya, tapi kalau dia belum melakukan, dia tanya sama kamu, bagaimana kalau saya korban untuk orang yang telah wafat, boleh enggak? Belum dilakukan, Anda harus kasih pendapat yang paling kuat, yaitu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kecuali ada wasiat. Ya, jelas ya. Nah, kemudian nanti juga sunnah juga disebutkan di kitab-kitab yang lain itu sunnah juga untuk orang yang korban apa? Dari mulai 1 Zulhijjah itu tidak motong kuku, motong rambutnya sampai dia melakukan ibadah korban. Supaya apa? Seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sunnah nanti ngelihat korbannya, sunnah nanti nyembelih sendiri kalau dia mampu. Ini berkaitan dengan orang tadi. Dan juga sunnah juga ada pendapat ulama itu ketika melihat hewan korban dari mulai 1 Zulhijjah sampai
hari ke-10 itu sunnah kita mengucapkan takbir. Dan kambing Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Ya, itu juga sunnah. Ya. Nah, kemudian sedikit lagi. Wala ya'kulul muddahi syai'an minal udhiyatil manzurati bal yajibu alaihi tasadduq bi jami'i lahmihi falau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuhu. Maka tidak boleh makan hewan korbannya bagi orang yang berkorban dengan korban yang nazar, yang wajib tadi. Bahkan dia wajib untuk mensodakohkan seluruhnya kalau korbannya itu wajib tadi. Ya, andai dia menanti-nanti, kakek belah ngasih kenyang, tahu-tahu rusak dagingnya lah karena korban wajib tuh malah wajib ganti lagi, wajib nyembelih lagi dia. Paham ya? Nah, wa yakulu minal udhiyati al-mutatawwi'ati biha sulusan alal jadid wa amma sulusani faqila yatasaddaq bihima wa rajahahu an-Nawawi fi tashihi tanbih wa qila yuhdi sulusan lil muslimin al-aghniya wa yatasaddaq bi sulusin alal fuqara min lahmiha wa lam yurajjih an-Nawawi fi rawdati wa asliha syai'an min hadaini al-wajhaini. Ya. Kemudian sunnah boleh untuk memakan daging hewan korban, tapi hewan korban yang sunnah tadi sampai sepertiga. Lebih dari itu dimakruhkan. Ada wong korban kambing sepertiga, itu boleh ngambil sampai sepertiga. Lebih dari itu kena hukum makruh. Mau dia ngambil setengah, ya setengah lagi baru diberikan. Nah ini bukan korban ini, ya udah setengah apa ini, ya seperti itu ya. Tapi paling banyak itu sepertiga, ya. Ada pendapat di sini menyebutkan dibagi sepertiga untuk orang-orang muslimin yang kaya, sepertiga untuk dia, sepertiga lagi untuk fuqara masakin, seperti itu ya. Tapi tolak ukur membagikan hewan korban ini memang kena syaratnya muslim. Ya, tidak peduli dia kaya atau miskin, boleh itu nerima hewan korban asal dia orang muslim. Yang tidak boleh itu ngasih korban ya kepada orang yang bukan Islam. Jelas? Ya, jadi tolak ukur bagikannya itu bukan seperti bagi zakat, harus fukoro. Nah, ya, ya memang tolak ukurnya inti dari korban itu memang yang dititik beratkan kepada orang-orang fakir miskin. Ya, tapi boleh juga berikan kepada orang kaya, tidak ada masalah sama sekali. Yang tidak boleh itu kepada non-muslim. Tapi yang repot kalau Anda tinggal, umpama di komplek yang rata-rata non-muslimnya banyak. Tetangga Anda banyak, sehingga kalau Anda tidak ngasih, itu fitnahnya bakal besar. Seburu ini tahu orang Islam pelit begitu. Nah, maka kalau macam ini, itu ada solusi. Ini dari saya, ya Anda ke pasar beli daging. Ya, jadi bukan diambilkan dari daging korban yang tadi, tapi kita beli ke pasar ngasih dia, supaya fitnah tidak muncul. Ya, wah Pak Ustadz, banyaknya yang ada beli. Ya begitu. Kalau memang pengen jadi orang soleh. Ya, paham? Jelas ya. Nah, lagi ya, wala yabi'u ayahrumu 'alal muddahi bai'u syai'in min al-udhiyati ay min lahmiha wa sya'riha wa jildiha wa yahrumu aidan ja'luhu suratan lil jazzar walau kanat al-udhiyatu tatawwu'an. Ini ingat ini ya. Haram hukumnya menjual sesuatu apapun yang berkaitan dengan hewan korban, entah kakinya, kulitnya, dagingnya. Siapa yang haram jual? Orang yang korban. Saya ulangi, yang haram itu orang yang berkorban. Itu haram. Tapi kalau umpama ini nerima daging, kebanyakan dagingnya di rumah, jualnya boleh. Karena daging galau cak mano, yang beli gasnya, beli minyaknya ya, yang lain-lain tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu orang yang mudhahi tadi, yang nyembelih tadi, yang korban tadi. Ya, jelas ya? Lah, baik kulitnya atau apapun itu tidak boleh dijual. Lah, umpama panitia bagaimana kalau panitia yang jualnya Pak Ustadz? Panitia yang jual kepala, panitia yang jual kulitnya, boleh enggak? Itu secara Syafi'iyah enggak boleh. Tapi Imam Abu Hanifah itu boleh, tapi dengan syarat hasil penjualan tadi dikembalikan kepada kebutuhan korban tadi, bukan masuk kantong. Ya, hati-hati. Dan haram juga menjadikan kulit dan selain-lainnya itu upah untuk para penyembelih. Tak boleh. Nah, ingat apa tadi? Upah.
Tapi kalau diubah, ini hadiah kulitnya, Bapak sudah nyembelih, ini hadiah untuk Bapak kulitnya. Boleh hadiah. Hadiah, boleh. Ya, kepalanya, kakinya hadiah, boleh. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu dijadikan upah. Ya, jelas ya. Hukumnya aja. Jelas ya. Makanya ini ilmu itu penting sekali. Sekalinya Anda salah, nanti hukumnya salah. Padahal tadi beda tipis ya. Satunya niatnya upah, satunya niat hadiah. Yang hukumnya halal, hadiah. Upah, haram. Jelas ya. Nah, kemudian terakhir ya. Wa yut'imu hajman min al-udhiyati al-mutatawwi'ati biha al-fuqara wal masakin wal afdal atasaddaq bi jami'iha ila luqmatan aw luqamat yatabarraku al-mudhahi bi akliha wa innahu yusannu lahu dhalika wa idza akala al-ba'd wa tasaddaq bil baqi hasala lahu thawabu tadhiyya bil jami' wa tasaddaq bil ba'd. Ya, kemudian ya wajib untuk memberikan kepada fuqara masakin, ini diberikan kepada mereka. Adapun berapa kilo sewang Pak Ustadz itu enggak pakai ukuran, terserah saja. Yang penting tidak nimbulkan fitnah. Jangan wong ini, wong dewe ini 3 kantong. Ini wong ini baru dikasih satu. Sekiranya ada timbul fitnah maka wajib untuk diratakan. Ya, tapi kalau enggak ditimbul fitnah enggak ada masalah. Jelas ya? Nah, ini seperti itu. Nah, cuma kalau sunnahnya untuk korban itu maka orang yang mudhahi tadi yang nyembelih itu sunnah untuk nyicip saja, nyicip beberapa suap saja. Tapi kalau mau ngambil banyak itu sampai seperti 3 lebih dari itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu taala alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soal belum ditutup? Ada soal apa? Kalau korbannya lebih dari 3, Maksudnya? abang korbannya 3 uang, tapi kambingnya 3. Boleh, itu ada masalah. Iya, datang aja ke pesantren, boleh. Ya, 1 orang kambingnya 3, boleh. Jangankan kambing 3, 1 orang sapinya 3, boleh. Ya, boleh. Jadi 1 kambing itu untuk 1 orang niatkan korbannya. Tapi kalau satunya pakai 3 kambing atau dicampur, aku nak kambing plus sapi, boleh. Ada masalah? Salah sama sekali. Boleh. Yang tidak boleh itu 1 kambing dengan niat korban yang banyak. Tapi niat pahala, boleh. Ada lagi? Kalau ini misal sokongannya, misal kami sokongan sepondok ini, kalau berapa puluh ribu sewa untuk supaya gopur bisa korban, boleh tidak? Boleh. Ada masalah. Ya, arisan korban boleh enggak? Hukumnya boleh dengan syarat penerima pertama sampai akhir itu sama. Boleh. Ya. Tidak masalah. Nah, yang enggak boleh itu begini contohnya ya. Ada orang korban 1 sapi. Kan sapi tadi sudah dibahas 7 orang. Lah kan setiap orang itu kan nanti dibagi kan? Sepertujuh. Semuanya begitu kan? Sampai itu 7 habis kan? Dibagi sepertujuh. Lah yang tidak boleh itu yang korban 1 sapi tadi kan dapat satu sewang untuk bagiannya. Dia niatkan 7 lagi, itu tidak boleh. Itu yang salah pemahamannya. Jadi 1 sapi untuk 7 orang. Bukan berarti setelah dibagi setiap 1 dari 7 tadi boleh niatkan 7 lagi untuk korban, bukan. Tapi kalau pahala tidak ada masalah. Jelas? Ya, ada lagi? Kalau sapi tadi cacatnya misalnya keselio, pincangnya sementara. Pincang sedikit tidak masalah. Ya, wala yadurruhu ya yasirun min hadhil umur. Jadi tidak membahayakan hewan tadi, 4 kecacatan tadi, tapi cacat yang ringan. Umpama kan tadi hewannya buta, tapi kalau dia rabun tidak masalah. Ya, umpama hewannya tadi kan patah, kan tidak boleh kan? Tapi kalau dia keselio saja, tidak masalah. Habis nyampak, ada belayu lagi, nyampak tuh. Tidak masalah. 3 hari sembuh, boleh. Ada masalah? Ada lagi? Kalau ini ada uang ditanya misalnya nak kemana nak beli sapi, misalkan lah masuk nazar
tapi langsung klarifikasi dia. Tidak masalah. Kan tadi sudah disampaikan. Sunnah kurban. Ya, untuk orang awam ikuti saja pendapatnya Imam Ali Syabrobilsi yang menyatakan untuk orang awam lafaz aku beli untuk korban itu tidak dihukumi nazar. Cuman lafaz yang paling selamat tadi, mau beli apa, mau beli sapi itu apa, sunnah korban. Itu yang paling selamat tanpa khilaf bahwasanya statusnya sunnah. Sehingga kalau dia korban sunnah boleh kita makan. Siapa yang boleh? Mudhahi dan orang yang dibawa naungan nafkahnya. Ada seperti itu. Ada lagi? Ya, orang yang bukan Islam tidak dinamakan korban sebab syaratnya itu kena Islam. Tapi namanya apa? Sodako atau berbuat baik saja bahasanya itu. Sodako itu bahasa Islamnya. Sodako itu bahasa Islam. Jadi dia tidak dinamakan korban kecuali ya dia ngasih nih. Aku kasih sapi ini untuk ini karyawan dia. Nah, karyawan nanti korban dengan niat mereka sendiri korban boleh. Walaupun duitnya dari mereka tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu mereka aku nak korban kan ke masjid datang ya. Tapi sebetulnya tidak dinamakan korban, hadiah namanya. Berbuat baik saja, tidak ada masalah, boleh juga. Yang tidak boleh itu melafatkan itu korban atau meyakini itu korban. Paham? Hah? Terima, boleh, hadiah. Hadiah namanya boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Kalau kita terima, Zat, terus kan dia kan tidak boleh, tidak masuk korban, Zat. Korbannya atas nama kita, Zat. Ya harus bilang sama dia. Harus bilang dulu, Zat. Iya, kan haknya dia itu. Tidak boleh kita dewek niatkan. Kan bukan hak kita. Ya, nanti. Kalau misal burung kan dapat jadi. Iya, burung. Kalau burung unta. Burung unta. Yang mana burung unta? Lebih besar dari bebek, Zat. Pokoknya yang itu saja lah inti. Tidak usah pikirkan burung unta. Ya, yang sudah dibahas saja inti hafalkan itu. Nanti tambah lagi, mumet lagi burung unta. Nanti ada tanya lagi. Bagaimana kalau saya korban pakai apa? Pakai zebra apa Ustaz? Nanya baik dia itu. Iya, ngamalkannya tidak itu. Nah, sejenis sapi, kerbau dan lain-lain ya, itu boleh. Ya. Kambing kan banyak jenisnya, ada kambing kacang, ada kambing bangkok, ada kambing lagi pokoknya macam-macam kambing lah. Ya, boleh ya. Yang penting jangan korban perasaan. Itu yang enggak ada sah. Orang perasaan enggak ada pahala. Lagi, satu lagi. Nah, itu. Kalau banteng Ya. Cukup ya. Ini apa tadi? Boleh. Ya, asal kerbaunya bukan kerbau yang sudah digunakan untuk bekerja bajak sawah. Karena dia sudah capek-capek itu kerja tahu-tahu lemes-lemes ini sembelih. Karena dia sudah diambil manfaatnya melalui kerja tenaganya. Ya, boleh ya. Ya. Mannya itu tadi rata-rata ya pakai sapi, pakai kambing, pakai domba. Ya kalau bisa ya kita ngamal ya. Meskipun hanya beli yang tadi untuk mengalirkan darah seperti itu ya. Allahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad ومن علينا بشفاعة معرفة وحملنا تشريح المعاملة فيما بيننا وبينك وسنته وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن ذنبك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بالعوافي في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تحويل وسخر لنا الكتب كلها اللهم سخر لنا الكتب كلها اللهم سخر لنا الكتب كلها صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا